Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat, berkah doanya Mas Haris. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan hak dan kewajiban dalam persaudaraan. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, kita seringkali ingin diperlakukan dengan baik, namun lupa bagaimana memperlakukan orang lain. Dalam persaudaraan banyak hubungan retak bukan karena kebencian, tapi karena ekspektasi yang tidak seimbang. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk adil dalam memberi dan juga menerima, terutama dalam persaudaraan. Bagaimana hak dan juga kewajiban dalam persaudaraan, ini akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas karunia nikmatnya yang tak pernah berhenti mengalir untuk kita semuanya. Tema kita pada bahasan kali ini adalah hak dan kewajiban dalam persaudaraan. Karena pada dasarnya setiap kita ini adalah bersaudara. Mungkin ada persaudaraan yang didasari karena nasab, yaitu karena memang ada hubungan tali darah. Ada mungkin ya karena nasib, sama-sama perantau, sama-sama karyawan, sama-sama pengusaha, sama-sama ada kesamaan lah dengan kita. Ada persaudaraan itu karena seiman, seagama. Kalau dalam bahasa Qur'annya innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa setiap orang yang beriman itu adalah saudara, walaupun ia berbeda mazhabnya, berbeda manhajnya, berbeda metode menjalani agamanya, tapi tetap ada kesamaan, yaitu persaudaraan dalam iman. Kemudian ada persaudaraan karena satu bangsa, sebangsa setanah air. Walaupun berbeda-beda agama, kita di Indonesia ini ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah. Walaupun berbeda, tapi alhamdulillah Indonesia ini cermin persaudaraan berbeda agama yang luar biasa. Yang kita patut berbangga karena banyak yang belajar ke Indonesia bagaimana menerapkan rasa persaudaraan walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda adat dan lain sebagainya. Dan persaudaraan yang paling luas, kita berbeda agama, berbeda bukan saudara senasab, bukan senasib, bukan seagama, bukan senegara, tapi kita ada yang namanya ukhuwah basyariyah, yaitu saudara sesama umat manusia. Lalu bagaimana cara kita agar persaudaraan yang didasari berbagai macam hal itu tadi tetap terjaga, terjalin dengan baik? Maka kita harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita. Kita harus tahu kewajiban kita terhadap saudara kita yang lain itu apa. Dan itu merupakan hak saudara kita itu. Dan kita juga berhak untuk menerima sesuatu, dan itu merupakan kewajiban dari saudara kita itu. Artinya antara hak dan kewajiban antara kita dengan saudara kita yang berbagai macam jenis itu tadi harus bisa menseimbangkan. Kalau kita hanya bisa menuntut hak tapi tidak mau melaksanakan kewajiban, alamat persaudaraan itu akan hancur.
Atau sebaliknya kita hanya menjalani kewajiban tapi kita tidak pernah mendapatkan hak-hak kita, juga sama, kita justru kadang menjadi dalam tanda kutip ya akan terus diinjak-injak oleh itu. Maka harus tahu mana hak dan kewajiban dan itu harus diseimbangkan. Nah, kalau sudah terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban, insya Allah akan terjalin persaudaraan yang indah dan menciptakan kehidupan yang harmoni di tengah-tengah masyarakat kita. Maka ada beberapa prinsip yang diajarkan dalam agama kita untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita dalam persaudaraan. Yang pertama, ada namanya ta'aruf. Ta'aruf itu kalau dalam bahasa Al-Quran bahwa kita ini diciptakan berbeda-beda dari laki-laki dan perempuan, suku-suku berbangsa-bangsa, li ta'arufu. Ta'aruf itu artinya untuk saling mengenal. Nah, kayak nama Mas Arif. Arif itu artinya orang yang sangat mengenal. Nah, dengan saling mengenal, maka insya Allah akan mulai terbangun persaudaraan yang baik. Kalau kita nggak kenal, biar terjadi apapun di jalan misalnya, nggak kenal ini, cuek. Tapi kalau kenal, walaupun kita nggak tahu namanya, kita nggak tahu dia tinggal di mana, tapi kalau kita kenal, insya Allah kalau ada saudara kita yang butuh bantuan, kita akan membantu, paling tidak. Makanya ada ucapan tak kenal makanya tak sayang. Nah, makanya yang pertama, prinsip yang diajarkan oleh Islam adalah ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling mengenal. Kemudian yang kedua adalah tafahum. Tafahum itu artinya saling memahami. Bahwa kita ini pasti punya perbedaan. Gak mungkin, karena Allah sudah menciptakan kita itu berbeda-beda. Sunnatullah, hukum alam, Allah menciptakan makhluknya itu berbeda-beda. Maka harus saling memahami. Wong kadang dalam satu keluarga ada 4 orang anak aja. Ini kadang karakter anak ini berbeda-beda. Lah kalau orang tua terus antar saudara ini tidak bisa memahami apa yang menjadi karakter dari masing-masing, maka akan sering terjadi konflik di antara ini. Maka harus saling memahami. Apalagi kita di Jakarta ini tinggal di masyarakat yang sangat heterogen, dari berbagai macam suku ada, bangsa berbeda juga ada di Jakarta ini, agama beda-beda, budaya beda-beda. Kalau tidak saling memahami, maka akan timbul perselisihan yang terjadi. Alhamdulillah, kemarin ketika menjelang Idul Fitri hampir terjadi. Karena diprediksi Idul Fitri akan bersamaan dengan Hari Raya Nyepi. Iya. Tapi alhamdulillah ternyata pelaksanaan harinya berbeda. Walaupun begitu seandainya, karena ini kan dua hal yang kayaknya berbeda. Kalau Nyepi itu harus diciptakan suasana sepi, tapi kalau Idul Fitri harus diciptakan suasana yang penuh syiar. Tetapi kalau insya Allah kalau seandainya, entah kapan nanti kok seandainya terjadi bebarengan, kalau kita di Jakarta mungkin mayoritas Muslim akan tetap suasana syiar akan terlihat. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang di Bali, yang mayoritasnya merayakan Nyepi? Kalau dua-duanya saling memahami, insya Allah harmoni persaudaraan itu akan terjaga. Maka yang kedua prinsipnya namanya tafahum, saling memahami. Kemudian yang ketiga ada namanya ta'awun. Ta'awun itu saling membantu. Kalau dalam bahasa Qur'annya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling membantulah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan kepada Allah. Membantu itu tidak hanya konotasinya dengan sesuatu yang berbentuk materi. Bisa jadi berbentuk non materi. Atau paling tidak kalau tidak kita belum bisa membantu saudara kita, ya jangan kerepotin. Nah, artinya kalau kita sudah bisa membantu, alhamdulillah. Kalau belum bisa membantu, ya jangan kerepotin saudara. Gitu ya. Saudara bukan berarti hanya yang senasib, bukan ya. Semua kita adalah saudara. Artinya kalau memang kita ini mampu mengerjakan suatu pekerjaan sendiri, kita kerjakan sendiri, kita tuntaskan sendiri. Lah kalau nggak mampu, ya apalagi. Lah kalau kebetulan Allah memberikan lebih pada kita, dari sisi materi, dari sisi ilmu, dari sisi macam-macam, kalau memang itu ada lebih, ya kita membantu saudara kita. Karena ini adalah sebagai bentuk
keseimbangan hak dan kewajiban dalam persaudaraan. Kemudian yang selanjutnya ada namanya takaful. Takaful itu artinya saling memberi jaminan rasa aman. Kita harus bisa berusaha menjadi pribadi-pribadi yang membuat rasa aman di lingkungan kita masing-masing. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka insya Allah semuanya akan merasakan aman. Kalau kita bisa membawa diri kita ini dimanapun kita berada, apakah di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan kerja, di jalanan, dan lain sebagainya, kalau bisa membawa rasa aman terhadap saudara kita, alhamdulillah dimanapun akan tercipta suasana aman. Tapi sebaliknya, orang-orang yang berkarakter, kalau bahasa orang Betawi katanya kerok, bahasa kerok aja ya, di rumah selalu bikin masalah, di tempat tinggalnya bikin masalah, di tempat kerja bikin masalah, di jalanan motor dengan knalpot suara berisik, dikebut-kebut dan lain sebagainya. Lah orang-orang begini kan timbulnya hanya bisa menciptakan suasana keresahan terhadap lingkungannya sajalah. Itu bukan yang dikehendaki dalam Islam. Yang dikehendaki dalam Islam itu menjadi orang-orang yang takaful. Takaful itu artinya saling memberikan jaminan rasa aman terhadap sesama. Kemudian ada namanya tarohum. Tarohum itu saling menyayangi. Saling menyayangi ini kan bentuknya dengan berbagai macam cara. Minimal ya dengan kita mendoakan yang terbaik. Dengan mendoakan kebaikan terhadap saudara-saudara kita. Karena sabda Rasulullah, doa yang terbaik itu adalah doa yang tanpa diminta dan diketahui oleh yang bersangkutan. Lah bentuk kasih sayang kita terhadap saudara kita adalah mendoakan. Baik itu yang seide dengan kita atau yang berbeda dengan kita. Baik yang pro dengan kita atau yang kontra dengan kita. Itu idealnya untuk menjaga hak dan kewajiban, dan nanti insya Allah masih dilanjut lagi, ada masih 2 poin atau 3 poin supaya kita bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam persaudaraan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz terkait dengan poin-poin lagi terkait dengan hak dan juga kewajiban kita dalam hubungan persaudaraan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan hak dan kewajiban dalam persaudaraan. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan beberapa poin dan masih ada beberapa poin lagi yang akan dilanjutkan. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arief, untuk menjaga keharmonisan persaudaraan kita harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Tadi sudah saya sampaikan beberapa poin yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ini. Yang selanjutnya adalah tasamuh. Tasamuh itu bisa diartikan toleransi. Alhamdulillah kita di Indonesia ini beberapa agama yang diakui oleh pemerintah, bahkan ada aliran kepercayaan yang ada, yang hidup di tengah-tengah kita, maka kewajiban kita untuk tasamuh. Dan juga tasamuh ini adalah ajaran agama kita yang terdapat dalam Al-Quran, yang ayatnya sangat familiar karena seringnya kita dibaca, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Artinya kita mempersilahkan saudara kita yang menjalani agama dengan tidak boleh sama sekali kita mengganggunya. Itu yang sudah disebut dengan toleransi. Jangan sampai toleransi yang kebablasan. Toleransi kebablasan itu maksudnya, kalau dari sisi sosial, oke, kita bersama-sama. Tapi kalau dari sisi ritual, kita berbeda. Artinya, di saat saudara kita menjalankan ritual agamanya, kita tidak mengganggu, itu sudah termasuk bagian dari toleransi. Tidak perlu kalau Jumatan semuanya ikut, kalau Jumat semuanya ikut Jumatan, kalau Minggu semua ikut kebaktian, ya nggak perlu. Maksudnya kalau yang Muslim silahkan kalau hari Jumat kalian menjalani Jumatan, tapi kalau hari Minggu saudara kita yang Nasrani menjalani kebaktian tanpa saling mengganggu. Bahkan Mas Arief, saya punya pengalaman indah luar biasa di daerah Tanjung Priuk.
itu ada masjid dan gereja itu berpepetan, hanya dipisah dinding tembok saja. Itu saat saya mau khutbah Idul Fitri, ketika saya baru datang, kendaraan saya itu langsung disamperin pemuda-pemuda berkalung salib. Dia bilang, maaf Pak Ustadz, saya ikut mengamankan pelaksanaan Idul Fitri, saya menjaga parkiran dari jamaahnya. Dalam batin saya, ya Allah, ini Indonesia, indahnya hidup di Indonesia. Kita sholat id dijamin keamanan oleh saudara kita yang Nasrani, yang memang gerejanya itu berdekatan dengan masjidnya. Dengan mereka sigap membantu orang yang mau sholat dengan membantu parkir dan lain sebagainya. Ini contoh toleransi yang luar biasa. Dan juga memang kadang ada saudara kita yang dari Banser yang ikut mengamankan Natal. Ini bagian dari toleransi, tapi tidak sampai ikut masuk perayaan Natalnya. Yang saudara kita Kristen ya tidak sampai masuk ke masjid untuk melaksanakan Idul Fitri, enggak. Tapi cukup di luaran dengan membantu keamanan, itu sudah bagian dari tasamuh. Tasamuh itu artinya bertoleransi. Nah, toleransi ini bukan hanya yang berbeda agama. Yang satu agama pun juga butuh toleransi. Contohnya begini Mas Arif. Umpama kita senang musik. Di rumah kita, beli pakai duit kita, itu kayaknya kan kita setel suka-suka kita kan ya nggak apa-apa. Tapi kan saudara kita juga punya hak. Dia butuh istirahat, karena mungkin malam tadi dia masuk sip kerja malam, dia butuh istirahat, butuh ketenangan. Tapi kenapa harus diganggu dengan suara musik dari rumah kita? Nah, inilah kalau toleransi ya harus kita toleran. Oh saudara kita, kebebasan kita untuk menyetel musik itu dibatasi oleh saudara kita yang mau istirahat. Ini jangankan dari sisi hiburan, dari sisi keagamaan aja begitu. Di bulan Ramadan ketika mayoritas masjid-masjid di Indonesia ada tadarus dengan pakai pengeras suara luar, itu pun nggak boleh seenaknya. Ya cukup mungkin dibatasi hanya sampai jam sekian. Karena mungkin di sekitaran masjid itu ada saudara-saudara kita yang berbeda agama, atau yang seagama, tetapi karena dia pengen mungkin kerjanya jauh, pengen istirahat lebih awal dan lain sebagainya. Lah kalau kita kok tidak bisa bertoleransi, hak dan kewajiban kita dalam persaudaraan dengan orang-orang sekitar kita akan terganggu. Begitu juga kadang yang sering itu kita punya kendaraan parkir suka-suka kita. Sementara rumah kita mungkin posisinya di depan, akses itu cuman lewat situ satu-satunya, kita parkir sesukanya, mengganggu orang yang lewat. Ini berarti kan tidak tasamuh namanya, tidak menjaga perasaan orang lain. Nah, kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir yang harus kita jaga untuk menjaga hak dan kewajiban adalah tarodin. Tarodin itu artinya saling ridho. Kalau seandainya ada saudara kita yang salah dan meminta maaf, ya kita maafkan. Dan sebaliknya, kalau kita yang melakukan kesalahan, ya jangan malu, jangan gengsi untuk meminta maaf. Dan budaya kita Indonesia, lagi-lagi saya pribadi sangat bersyukur dilahirkan di Indonesia. Ada budaya-budaya yang memfasilitasi itu, yaitu dengan halal bihalal itu. Kita tentunya kalau datang satu nggak mungkin. Tetapi begitu adanya budaya ini, mungkin di wilayah tempat kita tinggal, RT RW, di perumahan, di kantor tempat kita kerja, ada istilah halal bihalal yang artinya saling memaafkan. Ini luar biasa. Ini adalah proses untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban persaudaraan kita. Salah satu prinsipnya adalah tarodin, saling ridho, saling memaafkan. Kalau budaya orang Betawi itu kalau dia jual beli, kalau udah deal harganya, biasanya dia mengucap ridho ya. Nah, ini agar saling ridho antara yang menjual dan yang membeli, saling ridho. Tentu bukan hanya masalah jual beli. Ya dalam keseharian kita saling meminta maaf itu adalah budaya yang luar biasa. Indahnya itulah beberapa yang harus bisa kita lakukan untuk menjaga hak dan kewajiban kita dalam persaudaraan. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, kalau dalam hubungan persaudaraan, kemudian dalam tetangga itu hak-hak apa saja Pak Ustadz yang bisa kita terima dari saudara-saudara kita ini Pak Ustadz? Ya. Contohnya? Hak dan tentu ya kewajiban ya, karena harus seimbang. Kalau itu hak kita, kewajiban mereka. Kalau itu hak mereka adalah kewajiban kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis ini cukup populer, sering kita dengar dari guru-guru kita.
hakul muslim alal muslim sittun. Hak terhadap muslim yang lainnya. Ini kalau sesama muslim. Kalau yang tidak sesama muslim juga ada hak. Ya, kalau satu, idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika berjumpa ucapkan salam. Kalau sesama muslim ya assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau yang selain muslim di kita ada selamat pagi. Kalau di Jawa ada matur nuwun. Kula nuwun, mohon maaf salah. Kalau di Sunda ada sampurasun atau apa. Nah, ini kan memberikan ucapan salam, artinya salam itu artinya kan doa perdamaian, kedamaian antara kita. Artinya dari hadis Rasulullah ini bisa disimpulkan bahwa kita dengan tetangga hendaknya saling menjaga perdamaian. Kalau ada sedikit konflik masalah itu biasa, tapi jangan sampai berlarut-larut. Paling tidak ketika kita menegur, mengucap salam dengan bersalaman itu sebagai udah tanda perdamaian. Maka ada budaya indah juga di Indonesia ini, kalau yang rajin sholat berjamaah, assalamualaikum, assalamualaikum, di kita salaman. Kalau enggak itu selesai wirid biasanya salaman muter. Nah ini kan saling tadi menebarkan salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kita berjumpa ucapkan salam. Itu tekstual, tapi kontekstualnya begitu luas itu tadi. Kemudian yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau mau diundang ya datang. Apalagi kalau undangan itu bersifat misalnya menjadi syiarnya acara itu. Misalnya acara-acara pernikahan. Dalam Islam, dalam walimatul arsy itu kalau kita diundang, selama di acara itu tidak menimbulkan fitnah dan kemaksiatan, kita wajib untuk datang. Lah, jangan sampai kita maunya ngundang, tapi kalau diundang nggak mau. Nah, kadang-kadang ada orang begitu. Kalau diundang maunya yang datang banyak, dia sendiri kalau diundang nggak pernah datang. Ya, hak dan kewajiban nggak jalan dengan baik itu. Kemudian yang selanjutnya idzastansahaha fansohu. Kalau memang dia minta nasihat, minta saran, ya kita beri saran. Karena dalam Islam itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat dalam hal kebenaran dan saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Dalam bahasa Quran itu tadi saling. Nah, namanya saling ya hak dan kewajiban itu tadi kan. Nah, itu dalam hal ini kalau nasihat dan saran. Lah kita hidup bermasyarakat itu kan sering kan terjadi ada orang, "Bang, minta sarannya, Bang. Ini kalau kendaraan ini gimana, Bang?" Nah, kalau kita memang ngerti dengan masalah mobil umpama, ya kita kasih tahu, "Bang, kalau mobil ini sih menurut saya begini. Ini memberi nasihat. Ini dalam hal-hal yang sederhana. Apalagi misalnya ada teman yang minta saran, "Bang, kalau anak saya sekolahkan di sini gimana ya? Anak saya kok ada yang lamar si itu gimana ya?" Ini kan namanya meminta nasihat. Wong suatu saat kita juga akan butuh untuk dinasihati orang. Kemudian yang keempat ini walaupun kelihatannya sepele, tapi ini ajaran Islam. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Lah kalau dia bersin, dia mengucap alhamdulillah, ya kita doakan yarhamukallah. Ini ajaran Islam yang kelihatannya kayaknya remeh ya, tapi begitu detilnya Islam mengajarkan sesama saudara kita. Ada saudara kita yang bersin, alhamdulillah kita ucapkan yarhamukallah. Kelihatannya sepele tapi luar biasa. Kemudian yang selanjutnya wa idza marido fa'udhu. Kalau dia sakit, ya kita besuk. Kalau kita belum bisa besuk karena mungkin keadaan, kesibukan dan lain-lain, doakan. Insya Allah doa kita ini diijabah oleh Allah. Doa kita didengar oleh Allah. Doa kita sekaligus motivasi saudara kita untuk memperoleh kesembuhan. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal, ya ikuti aturan mainnya. Kalau dalam Islam ya kita ikut mensolatkan, kemudian mengantarkan ke pemakaman, mendoakan. Nah, dalam mendoakan ini mungkin ada berbagai macam budaya di Indonesia. Ada istilahnya tahlilan dan lain sebagainya, walaupun tidak semua umat Islam di Indonesia ini setuju dengan itu. Nah, ini beberapa hak yang tentu kewajiban kita yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga harmonisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu menunjukkan betapa Islam itu sangat menghendaki kita ini hidup dalam harmoni kebersamaan dalam
persaudaraan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Mas. Baik, itu tadi hak dan juga kewajiban antara sesama baik muslim maupun persaudaraan dengan sesama manusia ya Pak Ustadz dalam suatu lingkungan yang harus kita jaga saling hak-haknya itu. Nah, itu tadi Pak Ustadz kalau misalkan kita ini tidak saling, jadi misalkan kita sudah melakukan kewajiban kita kepada saudara kita, tapi di satu sisi mungkin kita tidak mendapatkan hak-hak yang kita harusnya kita dapatkan, itu bagaimana cara kita untuk bisa ini Pak Ustadz? Iya. Kalau sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa kalau memang antarodin, kalau kita ridho, ya insya Allah nggak masalah. Tapi kalau nggak ridho, kita bisa menuntut hak kita itu tadi. Tapi tentunya dengan yang legal, ya melalui pemerintah daerah, setempat dan lain sebagainya. Tapi seharusnya lah antarodin. Kalau tidak sampai merugikan yang besar, apalagi dalam hal materi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa saling melakukan kewajiban kita dan juga kita bisa menerima hak-hak kita dalam persaudaraan. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.